Aduh. Oke, Bapak Ibu, saya coba mau maaf tadi saya record dulu. Saya. Nah, terus ada surat pernyataan ketua peneliti. Surat pernyataan ketua peneliti ini adalah originalitas daripada penelitian kita. Jadi maksudnya ini belum pernah diteliti di tempat yang lain. Kira-kira seperti itulah Bapak Ibu ya. Ini perlu ya, nanti jangan sampai kita double apa namanya, Bapak Ibu yang sudah pernah penelitian Bapak ini kan lagi, kalau seandainya nanti ini dikena, Ibu sendiri yang akan menanggung akibatnya. Jadi kita IPPN tidak ini kan. Jadi Bapak Ibu kalau bisa menarikkan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh orang lain dan Ibu sendiri. Terus pernyataan mengembalikan biaya penelitian ini bagi skema disertasi doktor. Jadi Bapak Ibu yang tidak mengambil skema PDD penelitian disertasi doktor itu tidak perlu diisi ini. Tapi yang bagi dosen yang mengambil skim ini, PDD ini, itu harus mengembalikan. Nanti ketentuannya kita akan bahas di proposal, yaitu apabila Bapak Ibu tidak yang mendapatkan dana penelitian disertasi doktor, apabila S3 Bapak Ibu tidak selesai dan Ibu ada melewatkan penelitian ini, maka Bapak Ibu harus mengembalikan lagi dana penelitian tersebut utuh. Satu yang kedua, setiap dosen yang mengambil dana disertasi ini bagi yang sekarang sekolah itu satu kali tidak ada bisa berkali-kali, cuma satu kali. Jadi kalau misalnya beliau ambil S3 di 5 tahun misalnya, ya jadi beliau cuma mendapatkan pendanaan ini cuma satu kali dalam 5 tahun tersebut. Jadi habis itu tidak ada dapat ya. Seandainya dalam waktu 5 tahun ataupun 6 tahun ada perpanjangan beliau tidak tamat, maka beliau harus mengembalikan uang ini utuh. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ini ada surat pernyataannya. Ini dibuat supaya agar dosen PDD ya, saran dari pimpinan dan tim kami agar bisa menyelesaikan pendidikan dengan serius. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, uh, kalau ini sudah nanti Bapak silakan diunduh, kita kita lihat, kita simpan aja dulu ya biar semua selesai Bapak Ibu ya. Bisa berkompetisi lebih dengan kualitas proposal itu. Ya, jadi nggak mencerminkan keunikan, kompetitivitas itu nggak ada di situ. Semuanya itu diubah, orang itu bagus nih, ekonomi, skema kita. Jadi skema misalnya skema kerjasama. Bapak Ibu mungkin bisa di, di nanti ada kesempatan Bapak Ibu ya. Ini kalau sudah oke kita simpan. Terus kita ambil yang lain lagi. Ya. Untuk PDF Bapak Ibu ya. Sebentar saya mungkin jaringan nih Bapak Ibu karena saya menggunakan jaringan HP saya. Jaringan internet di kampus mati tadi. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini belum, ini tuntas. Berarti kalau sudah ada tulisan belum atau tuntas ya, ini kita yang belum tadi kita upload lagi. Nah, ini tuntas, sudah tuntas. Kita tuntaskan dulu semua, nanti baru kita kirim ya. Sebentar Bapak Ibu ya, biar selesai-selesai terus.
Kalau sudah tuntas Bapak Ibu, ini kan semua tadi lengkap Bapak itu Ibu ya. Satu kah ada dana mitra Bapak Ibu. Tadi dana mitra kan ada 3 ini. Coba saya masukkan lagi ya. Jadi kalau dana mitra ini tidak ada masalah Bu. Kalau seandainya mitra tadi kan sudah ada ini kan. Kalau misalnya Bapak Ibu tadi ada 3, kita lihat. Nah ini misalnya kita masukkan 3-tiganya boleh. Kalau enggak nggak apa-apa juga. Nah ini dana mitra ini saya yakin kita masuk lagi kemari ke bekas proposal. Nah, ini belum juga karena tadi belum kita masukkan dana punya dari mitra ya. Kalau seandainya nggak ada mitra bagaimana kan seperti itu. Nggak ada masalah Bu, walaupun ini belum lengkap. Nah kalau sudah, baru kita klik yang bawah ini Bapak Ibu. Nampak Bapak Ibu? Bapak Ibu? Halo, kedengaran suara saya Bapak Ibu? Kedengaran. Oke. Ini ada submit finalisasi. Nah, kalau sudah oke Bapak Ibu, jangan submit dulu Bapak Ibu. Kita lihat dulu yang di-approve oleh dekan sama EPPM tadi. Kalau sudah di-approve sama dekan EPPM, silakan di-submit. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah oke, kita anggap aja Ibu Ketua EPPM dan Pak Dekan sudah mengapprove. Nah, kebetulan di sini ada beberapa dekan yang sudah mendaftar, ada beberapa Pak Dekan yang belum daftar. Jadi, kita belum bisa ini kan, tapi nggak apa-apa, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Kita bisa konsultasi di grup penelitian dan pengabdian. Ini kita submit, klik submit, oke kita submit. Nah, oke proposal sudah kita submit. Nah, kalau sudah submit, kalau sudah kita kirim, kita akan lihat yang ini nggak terbuka nih Bapak Ibu. Yang ini laporan kemajuan sama ini belum ya. Jadi ini kan kita sudah selesai ini laporan kemajuan sama laporan kemajuan 70% sama 100%. Kalau usulan kita tadi sudah selesai, kita coba balik ke pengabdian. Nah, pengabdian kita balik ke pengabdian ini tadi kerjasama punya saya tadi, kerjasama pemerintah daerah. Nah, nanti di sini dia akan ada tampilan seleksi administrasi, seleksi yang lain lagi. Jadi kita seperti itu kira-kira. Ini kita mau lihat detail punya kita boleh? Ini punya kita tadi. Ini belum ada reviewer ya. Helpdesk nanti ini akan keluar ya. Maksudnya nanti ini finalisasi belum finalisasi. Begitu ya kira-kira. Ini ada reviewer. Reviewer 1, reviewer 2 belum direview. Seminar akhir juga belum. Jadi nanti seperti itu kira Bapak Ibu. Terus nanti kita akan keluar di sini 3 item administrasi lolos dan pendanaan. Begitu Bapak Ibu. Sampai kemarin ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah seperti ini mungkin sudah finalisasi. Kalau yang ini kan yang ini tadi Bapak Ibu sorry tadi saya nampakkan yang pengabdian ya lupa maaf. Yang ini berarti yang penelitian ya. Nah yang penelitian Bapak Ibu bisa lihat di sini sudah finalisasi. Tapi Bapak Ibu belum diperiksa administrasi. Nanti kalau administrasinya masih kurang bagus, masih ini lengkap, kita nggak akan lewatkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mohon diikuti sesuai dengan prosedur. Kelengkapan administrasi itu merupakan juga salah satu penilaian dari kita Bapak Ibu. Nah ini saya stop share dulu. Yang tadi apakah Bapak Ibu sudah mengerti apa yang saya bahas? Karena begini Bapak Ibu. Ini mohon maaf juga kan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kan sudah terbiasa dengan si PEMA ini nantinya. Yang Pak Heri, saya mohon maaf kemarin saya nggak hadir Pak Heri. Bagaimana sih saya ini? Dapat Bapak Ibunya, saya naput turun rusun. Nah, jadi saya rasa seperti itu Bapak Ibu. Saya mohon maaf saja, nggak saya balas. Nanti kalau nggak saya balas, Umas sombong tak Pak Heri. Ini itu dan sebagainya. Karena kita sudah melakukan sosialisasi. Jadi Bapak Ibu kalau nggak ngerti mohon ditanyakan. Nanti kita diskusi di grup saja. Ya, kalau Japri pribadi agak susah memang. Nanti saya balas. Saya pun lagi banyak kali kerjaan. Kadang-kadang pening saya sedikit salah informasi. Aduh Bu, kemarin kan sudah saya sampaikan Bu di itu. Misalnya agak sedikit seperti itulah. Dan dia bilang, mampak seperti itu Bapak jawabnya. Kurang kasar kali dan sebagainya. Enggak enak juga saya. Jadi Bapak Ibu mohon yang sudah melihat agar dapat melihat dengan baik. Yang belum ya saya rasa belajarlah sama kawan-kawannya juga. Jadi kita sudah menyediakan media sosialisasi. Jadi saya juga punya privasi juga ya. Istirahat, saya kerja jam 8 sampai jam 5. Saya juga perlu istirahat dengan keluarga saya.
Jadi seperti itulah kira-kira Bapak Ibu. Jadi jangan Pak Heri, saya kemarin nggak ikut. Mohon maaf Pak Heri, ini bagaimana Pak Heri, ini bagaimana Pak Heri. Nyo yang ikut 80 leh, 24 Bapak Ibu lihat turun. Jadi seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya harus sampaikan itu juga agar Bapak juga memahami yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang tidak yang ini bisa Bapak Ibu nanti lihat ya, ini bagus nih di streaming YouTube Pak Heri. Teman yang tidak bisa hadir. Nanti yang kita simpan di sini kita akan share di YouTube. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Yang ini untuk penelitian sudah oke Bapak Ibu? Biar kita lanjut ke pengabdian. Oke. Terima kasih Pak banyak Heri, Bapak Ibu. sedikit sebelum jauh. Ya silakan Pak Samuel. Ini kan saya langsung mencoba di aplikasi kan. Ketika saya klik pada penelitian, Anda tidak memiliki akses. Ya Bapak Tidak belum daftar memiliki izin Bapak. akses. Belum daftar Bapak. Daftar, saya sudah mendaftar. Oh belum, berarti belum diverifikasi Bapak. Oke. Kalau sudah pasti bisa Pak. Kalau sudah kami verifikasi, kalau sudah Bapak daftar sudah oke Pak. Nah, saya sudah daftar. Apakah Bapak lihat di situ sudah terverifikasi enggak? Coba saya inikan lagi ya. Baik, makasih Pak Samuel, saya jelaskan lagi. Nah, apakah Bapak ada keluar seperti ini enggak? Lengkapi data, sudah oke? Sudah mengajukan enggak Pak? Oh ya, itu belum ya. Seperti itu Pak Tampil. Ya, nah, dah lupa dengan petampil sampai Aurora Siap, terima kasih. Baik, terima kasih atas hidayahnya. Oke, sip Pak Samuel. Ini mengajukan ya lengkapi data. Jadi nanti kalau sudah kita verifikasi, pasti bisa Bapak Ibu ya, pasti keluar. Oke, yang lain Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita langsung lanjut ke pengabdian Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke pengabdian. Nah, pengabdian sebelah Bapak Ibu. Oke, kita di internet lagi nih. Sebentar Bapak Ibu ya, internet lagi. Oke. Nah, pengabdian sama, kita pilih skim pengabdian. Pengabdian ada beberapa ini, misalnya saya pengabdian kerjasama luar negeri aja. Oke, baik ke luar negeri tahun. Oke, saya yakin. Ajukan proposal. Nah, setelah kita yakin dan ajukan proposal, Bapak Ibu ini belum finalisasi. Bapak Ibu bisa klik yang panah samping untuk detail atau edit usulan. Kita ada edit usulan. Nah, ini belum ya. Kita finalisasi, masih warna merah semua. Oke, sama seperti biasa Bapak Ibu. Jadi ada profil pengusul Bapak Ibu isi. Ya, ini sama juga seperti tadi, saya rasa agak cepat. Terus data usulan Bapak Ibu tulis semua. Pengesahan sama juga pengesahan usulan. Target luaran sama seperti tadi juga. Terus anggaran. Nah, anggaran juga Bapak masukkan di sini. Setelah itu Bapak keanggotaan. Bapak sama juga seperti tadi anggotanya pilih. Nah, dana mitra. Dana dan mitra ya. Jadi dana dan mitra ini Bapak akan masukkan dana Bapak dari mana, mitra Bapak. Ini tambahkan mitra kerjasama. Kita tulis di sini seperti tadi. Nasional maupun internasional misalnya. Ini dan sebagainya desa. Provinsi. Jarak dari tempat misalnya 100, 200 ya. Nanti ada di apa namanya di
ininya ada. Jadi 2, 3, 5 jam misalnya. Ya, oke. Kalau sudah tambah mitra. Nah, ini baru kita nanti sebelah panah ini, sebelah panah sebelah kiri, kita lihat bawah, kita lihat. Nah, ini ada profil mitra kesediaan kerjasama. Bapak Ibu silakan upload ini ya, yang kerjasama tadi silakan Bapak Ibu masukkan. Jadi yang pengabdian tadi, yang kerjasama dengan mitra atau yang pengabdian mitra, jadi ada surat pernyataan bahwasanya mau bekerja sama dengan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu silakan Bapak Ibu upload, klik dan upload di situ. Ya, misalnya kesediaan kerjasama seperti tadi, ini kita upload dan simpan. Template-nya sudah saya nampakkan, ini template-nya. Nampak Bapak Ibu template-nya? Nampak Pak Heri? Oke, baik. Jadi ini ada nama, institusi mitra, bidang usaha, alamat, ketua pengusul, nama Bapak, perguruan tinggi. Ya, ini mau bekerja sama dengan Bapak. Jadi baterai dan ini harus diunggah. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Terus kita masuk lagi ke Nah, kalau sudah Bapak Ibu tinggal klikkan ya, simpan dan sebagainya ya. Yang lain saya rasa sama juga seperti tadi. Ini bekas proposal sama juga seperti tadi. Ini halaman ya, identitas umum proposal tadi ya, susunan organisasi, biodata ketua anggota tim, surat pernyataan ketua peneliti. Ini kalau sudah oke, nanti Bapak Ibu upload semua, dia akan berwarna ya. Akan berwarna semua di sini, akan tuntas, 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 baru nanti kita akan keluar yang namanya di sini kirim, upload. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk Bapak Ibu sampai kemarin sudah mengerti, selesai di sini untuk penelitiannya. Pengabdian, kalau keluar nanti pengabdian ya dituliskan di sini Bapak Ibu. Di sini. Oke. Di akun awal Bapak Ibu akan 2024 belum finalisasi, silakan Ibu finalisasi. Tadi kan belum saya finalisasi, maksudnya belum saya selesaikan agar tidak lama. Saya rasa penelitian dan pengabdian sudah selesai sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya? Bapak Ibu yang kami muliakan, bagaimana Bapak Ibu, ada kurang mengerti? Pak Heri, saya sudah coba ini kan ya menunggu verifikasi. Ya. Waktu menunggu verifikasinya itu berapa lama ya? Tergantung kami buka, Bu. Kalau kami buka nanti begitu kami buka langsung kita verifikasi terus. Data itu tidak bisa diedit-edit kah atau bagaimana? Bisa nanti Kak Ibu bisa masuk ke profil nanti Ibu. Oh, oke, oke Pak Heri. Oke, sip. Saya menunggu verifikasi. Oh ya, nanti aja Bu habis sosialisasi ini Bu ya. Oke, lain? Alhamdulillah, berarti sudah selesai Bapak Ibu ya. Oke Pak Heri. Pak Joli gimana Pak Joli? Kekuatan gimana? Oke. Ini saya lihat satu-satu. Pak Eri, Pak Abral, sudah oke ya? Oh, ini ada pun untuk tem melumpak Pak Eri, yang Pak Eri dah jawab Pak. Nah, lihat tu urus dah jawab boleh Pak. Jadi tayang you know Pak. Yang Bapak Hanan tanyakan tanyong bisa Pak jadi Heri. nanti Hanan sama tanyong dengan yang lain. Baron. Silakan Pak Zaki. Hana, kak jelas. Oke, Pak Yudi, Pak Rima, ada yang mau ditanyakan? Pak, Aman Pak, aman. aman. Nah, maksud saya ini hanya punya Pak Eri itu hotel cukup dah tembak yang menteng. Nah, di nalai pro untuk lagi yang debutnya ada mau berkabar udah jelas-jelas di pema. Ini dengar lagi baru kopi malah tengok. Oke Bapak Ibu, kalau belum jelas ditanyakan di sini agar kawan-kawan yang lain juga bisa tahu informasinya. Pak Heri, Ya silakan Bapak. Ini siapa dengan siapa Pak? Afinuddin. Silakan Pak Afin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, saya kan sudah mendownload panduan ya, Iya Pak. panduan. Nah, di panduan itu peneliti cuma dapat mengusulkan 2 proposal penelitian PMBP
di skim yang berbeda dalam tahun yang sama. Satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota, atau kedua-duanya sebagai anggota. Gitu ya Pak Heri ya? Pak, jadi begini Bapak, ini saya analisa saya seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma bisa mengaju penelitian satu di pengabdian satu, ataupun di penelitian sebagai ketua ataupun sebagai anggota, seperti itu Bapak Ibu, seperti Pak Afin yang sebutkan tadi. Kalau nggak salah seperti itu Pak ya. Iya Pak. Dan apakah si PEMA sudah memiliki kemampuan untuk mendeteksi itu Pak? Oh punya Pak, Kalau nanti kita kita sudah mengajukan, sudah seperti Bima ya. Kalau Bima kan kalau sudah lebih dari 2 dia langsung kunci bahwasanya tidak dapat lagi memusnahkan baik pada Pak. skema apapun. Baik Pak Afin, terima kasih. Kita tidak mengunci itu Pak Afin, tapi kita akan bisa melihat misalnya Pak Afin masuk ke penelitian, di situ kita akan bisa melihat datanya Pak Afin. Nanti kita akan generate dalam bentuk Excel, keluar ternyata Pak Afin ada di penelitian 3 biji. Nah, pasti kita akan lihat kenapa Pak Afin ada mengajukan 3. Berarti bisa jadi Pak Afin satu ketua, satu anggota, atau 2 anggota. Nah, jadi kita bisa yang satunya lagi kita langsung backlist Pak Afin. Jadi mohon Bapak Ibu agar dapat senantiasa berkoordinasi dengan peneliti masing-masing agar jangan sampai nama kita dimasukkan oleh orang lain tanpa pengetahuan kita, dan juga kita masuk ke dalam makin lu tata mengskim itu makin lu lewat, tidak Bapak Ibu. Jadi kita batasi di situ Bapak Ibu, karena memang dana kita juga tidak banyak Bapak Ibu dan dosen kita juga banyak. Mungkin seperti itu Pak Afin, apa bisa dimengerti Pak Afin? Ya, ya Pak Heri. Makasih banyak. Baik. Ini saya belum ini, mohon maaf mungkin saya saja nih yang agak belum nyambung. Jadi satu orang itu satu skim, ketua, satu sebagai ketua penelitian, satu sebagai anggota gitu Pak ya. Betul Bapak Ibu, betul Bapak ya. Oke. Nah, makasih Pak. Ya baik. Oke, ini untuk si PEMA dulu sudah oke Bapak Ibu, baru kita nanti Satu. masuk ke perpanduan. Ya, ya Pak Herian. Satu orang 4 bisa masukin nah. Ya, satu ketua, 2 ketua, satu di penelitian, 2 penelitian, satu di pengabdian, satu lagi di Ya. namanya anggota, satu lagi di anggota Bapak Ibu. Ya. Pak Joli, oke? Oke. Oke Bapak Ibu, ada yang lain lagi yang mau disampaikan? Ini ada pesan tadi. Baik, saya bacakan Pak Rolis ya, Pak Heri, tolong live streaming YouTube Pak Heri guna bisa mengulangi. Ini sudah saya rekod tadi Pak Rolis, nanti coba saya masukkan ke dalam akun YouTube kami. Mudah-mudahan bisa dilihat sama orang lain. Terus yang kedua, mohon di-share modul penggunaan aplikasi ini. Baik Pak Dekan, modulnya kebetulan saya hari ini pembekalan, tidak ada modulnya. Kebetulan yang ada adalah modul cara registrasi anggota saja Bapak Ibu. Jadi seperti itu Bapak. Jadi nanti kalau sempat kita akan buat modulnya. Karena memang kesibukan luar biasa, jadi saya belum sempat buat modul Bapak. Jadi mohon maaf, nanti mungkin kita bisa lihat di video saja. Yang lain ada lagi mau ditanyakan? Bapak Ibu untuk absen kehadiran itu bisa lihat di di chat di pesan chat ya, itu sudah ada dibagikan sama Pak Samsuar. Mohon Bapak Ibu dapat mengisi daftar kehadiran. Yang lain saya rasa sudah cukup Bapak Ibu ya. Kalau sudah cukup kita masuk ke satu lagi Bapak Ibu untuk si PEMA ya. Di atasnya ini ada buku panduan. Jadi Bapak Ibu bisa download buku panduan. Buku panduan untuk panjang nikah kita. Nah, Bapak Ibu, saya juga mohon maaf Bapak Ibu, mungkin aplikasi si PEMA berbeda mungkin dengan akun si Bima yang super, tapi walaupun super, saya lihat juga di beberapa hari juga ada kesalahan, ada juga yang masih kurang, ada juga yang masih belum begitu baik. Nah, kita pelan-pelan Bapak Ibu, ini untuk tahap awal kita buat seperti ini, mudah-mudahan nanti kita bisa perbaiki sesuai dengan keinginan kita bersama. Jadi, kalau ada beberapa fitur yang belum bisa digunakan, nanti yang mau kita tambah, kita akan perbaiki pelan-pelan. Jadi memang
kita mau menyamakan seperti si Bima, ya saya rasa bisa, tapi membutuhkan dana yang banyak, dana yang besar. Jadi untuk sementara kita bisa gunakan yang ini dulu. Di Bima juga walaupun sudah seperti itu, kita bisa lihat sendiri waktu penggunaan aplikasi waktu pendaftaran kemarin untuk proposal sangat banyak permasalahan. Nah, Bapak Ibu, apabila nanti Bapak Ibu mendapatkan kendala, nanti saya akan kita di sini aja komunikasinya Bapak Ibu bagikan sebentar. Oke. Kasih di sini aja Bapak Ibu. Jadi nanti kita ada di sini apabila ada hal berhubungan dengan aplikasi, error, hilang data dan sebagainya, kita bisa lihat di riset di grup riset pengabdian dan penelitian utuh. Bapak Ibu yang belum masuk ke grup ini, nanti linknya akan saya bagikan ke grup silaturahmi dosen ataupun Nekji. Oke, jadi selanjutnya saya akan jelaskan untuk skemanya. Timeline kita, saya rasa yang si Pema sudah oke Bapak Ibu ya. Nanti kita diskusi di sini saja. Ya, diskusi di sini saja karena nanti agar saya tidak menjawab hal-hal yang keseringan. Misalnya Pak Heri ini bisa, Pak Heri ini bisa, ada 10 orang. Jadi kalau Ibu tanya di grup pengabdian, jadi begitu kita balas, yang lain pun sudah mengerti. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, karena memang banyak kesibukan dan hal yang lain, jadi kita ini timeline kegiatan pengabdian masyarakat hibah internal Universitas Tengku Umar, sumber dana PMBP tahun 2024. Jadi hari ini sosialisasi, jadi besok kita baru buka penerimaan proposal dari 1 sampai 10 Mei. Jadi cuma 10 hari kita buka. Terus seleksi proposal 14 sampai 20. Terus pengumuman pemenang hibah internal 23 Mei. Terus pendatangan kontrak 27 Mei. Pencairan dana penelitian pengabdian 28 Mei sampai 3 Juni. Seminar progres 3 sampai 4 September. Seminar akhir 7 sampai dengan 8 November. Kira-kira timeline kegiatan kita seperti ini Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak, ini untuk suratnya nanti. Ya, silakan. Maaf Pak Heri, saya lihat timelinenya ini penerimaan proposalnya terlalu singkat Pak Heri. Apakah nggak bisa diperpanjang lagi Pak Heri? Terkait dengan si PEMA itu kan perlu verifikasi dan segala macamnya, dokumen dan segala macamnya Pak Heri. Mungkin itu bisa Pak Heri. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Pak Zeki. Kita komit di sini aja dulu Pak. Jadi nanti kita lihat lagi karena memang saya rasa makanya saya buat approval lewat online saja Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kita buat seperti dulu nanti nggak ada Ibu, nggak ada Pak Dekan, nggak ada ini, nggak ada itu lama. Jadi makanya kita percepat. Kalau kita perlama di sini Pak Zeki, takutnya nanti kita molor lagi Pak Zeki. Seperti itulah kira-kira. Nanti kita akan lihat sampai tanggal 10 Mei apakah ada perlu perpanjangan atau tidak. Seperti itu kira-kira Pak Zeki. Kalau misalnya proposal sudah masuk sekitar 50% ya saya rasa kita sudah tutupnya terus Pak Zeki. Tapi nanti kalau misalnya masih baru sekitar 30% ya mungkin kita buka lagi, mungkin ada kendala di SIPEMA atau apa nanti. Saya rasa nanti memang ada kendala, tapi untuk approvalnya kita sudah percepat supaya tidak perlu Bapak Ibu menjumpai dosen. Makanya kita buat cuma 10 hari. Kira-kira seperti itu Pak Zeki. Oke, terima kasih Pak Heri. Baik Bapak Ibu. Jadi untuk tahun ini kita agak membedakan Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kita tidak membatasi lagi siapa yang lewat Bima, siapa yang lewat SIPEMA. Jadi siapa yang lewat hibah internal. Jadi kalau misalnya yang lewat hibah internal, dia juga boleh lewat hibah internal. Yang lewat hibah Bima, dia boleh juga lewat di hibah internal. Jadi kita buat kompetisi Bapak Ibu. Jadi siapa yang memang aktif, siapa yang memang bagus proposalnya kita harus lewatkan. Jadi tidak ada nanti bapaknya akan lewat hibah lu kalau lewat hibah Bima, lu hanya lewat hibah internal, tidak. Jadi yang perlu Bapak perhatikan adalah dalam pengajuan proposal. Sebisa mungkin Bapak ajukan proposal berbeda dengan si Bima. Mungkin proses dan sebagainya itu terserah Bapak. Yang tidak ada kesamaan. Kalau seandainya lulus dua-duanya nanti bisa kita membahayakan kita atau bisa kita reject. Tapi kalau bisa Bapak agak ada perbedaan judul lah dari yang Bapak ajukan ke Bima. Kami berkomitmen membuat seperti ini agar tidak ada lagi yang malu kalau lewat Bima hanya lewat hibah internal, tidak. Jadi kita buka semua bebas. Jadi
kita harus berkompetisi sekarang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga harus membuat proposal dengan baik. Semua yang buat proposal dengan baik, siapa yang lewat dia yang lewat. Nanti pun ada seperti ini, belum Mbak Bima lewat, tapi ini mana lewat proposal lo. Nah itu kan beda-beda Pak persepsinya. Mbak Bima lo lewat, Mbak Internal lewat, gimana caranya? Proposal lo pada hayu dah Mbak Bima. Jepang pengadaro dan sebagainya. Tapi kan kadang-kadang kita harus lihat siapa reviewernya. Kadang-kadang reviewernya mungkin melihat ini belum cocok ya, sudah seperti itu Bapak kira-kira. Tapi kalau misalnya di Bima lewat, di sini lewat ya alhamdulillah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau dulu kan kita harus menunggu si Bima dulu pengumuman, habis itu baru nanti siapa yang lewat Bima nggak lewat lagi di hibah internet. Ini tahun ini nggak ada Bu, siapa yang lewat aja terus. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk tahun ini. Itu perbedaannya dengan penambahan skim satu lagi. Yang kedua adalah untuk tahun terakhir Bapak Ibu untuk seminar expo, seminar akhir nanti kita akan ada expo penelitian dan pengabdian. Jadi yang 70% tetap biasa, review, kita buat seperti biasa. Pertanggungjawaban 70%, ada seminar progres 70%, yaitu ada review dan sebagainya. Tapi di akhir di yang 100%, itu nanti kita akan buat seminar kira-kira seperti gambar di samping lah. Nih seminar penelitian dan pengabdian kita buat seperti expo, nanti di aula itu di paling bawah lantai 1 kita buat seperti itu. Nanti presentasi Anda lewat langsung presentasi Anda melalui prosedur langsung Pak. Nggak perlu lagi PowerPoint, nanti Bapak bisa jelaskan di poster tersebut di depan yang kami undang. Yang pertama 2 reviewer akhir, 1 tamu dari pemerintah, 1 tamu dari pihak industri, dan mahasiswa serta pengunjung yang datang kegiatan tersebut. Baik dosen, baik mahasiswa. Jadi kenapa kita buat seperti ini? Ya kemarin saya pengalaman dengan Bapeda dan mengirimkan beberapa tema penelitian kita ke Bapeda, ke tim Bapeda, yaitu untuk melihat apa sih yang sesuai dengan penelitian kita. Ya nanti kita akan melihat salah satu dari pemerintahan, baik provinsi mungkin dari Aceh Barat atau dari Nagaraya, terus tamu 1 dari industri, ya kita akan lihat nanti yang mana yang cocok. Nah siapa tahu, kita kan nggak pernah tahu nih Bapak Ibu, siapa tahu mungkin ada penelitian kita yang cocok dengan mereka, pengabdian kita cocok dengan mereka. Nah mungkin nanti mereka bisa mengait Ibu, Bapak Ibu sebagai tim ahli mereka, atau meminta kerjasama dengan Bapak Ibu untuk program ke depan di industrinya ataupun di pemerintahannya. Nah, yang kedua, kita juga memberikan reward ya kepada poster terbaik ya, kepada peneliti terbaik dan kepada pengabdian terbaik. Intinya pengabdian peneliti terbaik itu nanti akan kita share di akhir yaitu yang pertama luaran yang baik ya, sesuai dengan di proposal, tepat waktu ya, hasilnya juga bagus. Nah, kira-kira seperti itu yang akan dipilih. Nanti borang untuk penilaian juga sudah ada. Nanti kita akan lihat nilai tertingginya, itulah yang akan mendapatkan peneliti terbaik sebagai pengabdian terbaik dan poster terbaik. Nah ini yang mungkin ada perbedaan Bapak Ibu, dan mudah-mudahan ya saya berharap juga pihak keuangan mau menyetujui kegiatan ini. Jadi kita berharap pihak keuangan mau menyetujui program kita di akhir tahun nantinya. Saya rasa seperti itu ya yang ingin kita share. Nah, sampai kemari ada pertanyaan Bapak Ibu? Izin Pak Heri. Silakan. Ya, ini kan tadi kita membahasnya penelitian dan pengabdian kan, yang saya dengar informasi terakhir untuk insentif juga pengajuannya dari si PEMA. Betul. Itu benar demikian atau gimana Pak Heri? Mohon arahannya. Betul, dengan siapa Bapak ini? Dengan insentif? Enggak, dengan siapa nih? Oh, Reza dari bisnis Pak. Oh baik Pak Reza, betul Pak Reza. Jadi itu surat kita sudah kirimkan, mana insentif duluan kita buka daripada pengabdian. Jadi sudah kita kirimkan ke dekan masing-masing suratnya. Jadi mohon nanti dilihat juga, mungkin Pak Dekan belum share, sudah kita kirimkan. Dan pengajuannya juga lewat si PEMA Bapak Ibu. Jadi kan ada 4 ya, penelitian, pengabdian, si PEMA, penelitian, pengabdian, jurnal ya atau insentif, dan satu lagi adalah HKI atau paten. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke situ. Bapak Ibu tidak akan bisa mengajukan paten HKI si PEMA kalau Bapak Ibu belum meregister sebagai anggota di si PEMA. Kira-kira seperti itu Pak. Bisa dimengerti Pak? Oke, terima kasih Pak Eri.
Baik, untuk insentif, Pak, insentif masa harus kumpulkan data lagi ke LPPM. Itu penting Bapak Ibu untuk untuk keuangan ternyata diminta itu Bapak Ibu. Satu. Yang kedua, juga butuh buku, misalnya kayak buku kan nggak mungkin nggak dikumpul secara ini. Jadi buku itu juga perlu di LPPM agar kita lihat buku, oh ini buku yang dibagikan. Jadi bukan apa sebenarnya, lebih ke administrasi kita ke depan. Jadi ada pentinggal buku. Kalau misalnya nanti Bapak mengajukan buku, ternyata buku tersebut Bapak tidak cuma aktif di online saja. Sedangkan di surat itu juga Bapak diwajibkan mengumpulkan dokumen. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Dokumen untuk insentif itu wajib dikumpulkan karena untuk proses pembayaran dan reimburse nanti kita dengan keuangan. Saya rasa seperti itu Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke pedoman penelitian, ini sebenarnya sudah jam 11 nih. Baik, ini kan kebetulan saya ada modul ini, nanti saya share ini aja Bapak Ibu ya. Saya share ini saja, nanti yang ini sudah saya buat sebenarnya, takutnya nanti ini saya share aja ke grup, nanti silakan Bapak Ibu ini sendiri masing-masing ya. Oh, iya Pak. Janjian Pak. Solusi satu dulu, dua setengah persoalan lengkapnya, ya. Oke, berarti kamu belajar untuk Pak Amar dari Kamis. Kamu insya Allah siap hari Kamis. Kamu kan libur kan? Kalau libur kosong enggak libur. Mungkin admin bisa menonaktifkan sebentar Pak admin yang ini tadi admin. Bisa presentasi sekaligus. Kamu buat slide-nya. PPT-nya, ya. Iya. Nah. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke panduan ya. Panduan kita percepat saja. Oke, baik. Panduan Bapak Ibu bisa baca. Tadi bisa Bapak Ibu download di aplikasi SIPEMA. Ini skema kita, yaitu penelitian yang pertama asisten ahli, ada PAA, penelitian lektor kepala, penelitian lektor kepala, penelitian lektor, penelitian profesor, penelitian penugasan pusat riset, penelitian kerjasama perguruan tinggi luar negeri. Nanti Bapak Ibu bisa melihat pedomannya di masing-masing pedoman nanti. Penelitian kerjasama perguruan tinggi dalam negeri, penelitian disertasi doktor, terus ada juga pengabdian kerjasama berbasis riset, pengabdian pada masyarakat penugasan pusat riset, pengabdian kerjasama perguruan tinggi luar negeri, pengabdian perguruan tinggi dalam negeri, dan pengabdian kerjasama pemerintah daerah. Jadi ini saya jelaskan sedikit Bapak Ibu yang baru. Yang pertama yaitu yang baru ada ya, penelitian penugasan pusat riset. Nah ini adalah komitmen kita Bapak Ibu di LPPM, ada pusat riset. Jadi pusat riset juga kita kasih dana hibah penelitian. Nah nanti kita akan melihat yang mana yang terbaik itu yang akan kita pilih. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Tapi yang menang penugasan pusat riset dia tidak akan menang juga di penelitian yang lain. Kira-kira seperti itu. Nah yang kedua, penelitian pusat riset tadi pembiayaannya, penelitian pusat riset 30 juta Bapak Ibu. Terus yang kedua, penelitian kerjasama perguruan tinggi negeri. Nah ini Bapak Ibu boleh meneliti dengan perguruan tinggi dalam negeri, tapi saran kami adalah lebih bagus adalah kampus-kampus top yang masuk 10 besar di Indonesia. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi tapi memang di situ tidak saya tuliskan, tapi itu salah satu juga penilaian terbaik. Nah yang kedua, pendanaannya adalah penelitian kerjasama dalam negeri itu sekitar 40 juta. Nah penelitian ini Bapak Ibu melibatkan dosen, ya melibatkan dosen di sana, dan juga Bapak Ibu seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya penelitian di sana juga mereka memberi dana itu lebih bagus. Jadi ada dana padanan dari sekitar misalnya 40 juta, mereka beri juga dana penelitian dari mereka 10 juta, 20 juta, itu lebih bagus. Itu yang akan cepat dilewatkan. Tapi kalau seandainya tidak, itu Bapak Ibu harus menampilkan yaitu apa sih yang diberikan sama mereka, yaitu ada dalam bentuk in-cash dan in-kind tadi ya. Kalau yang in-kind tadi berarti mereka akan memberikan beberapa fasilitas peralatan, yaitu misalnya kita menguji di sini, misalnya daun kelor, kita tidak ada lain, kita bisa mengirimkan sampel ke sana, mereka menguji hasil di situ, itu juga salah satu pengujian yang mereka fasilitasi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, baiknya di pengujian ini juga nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di paduannya, yaitu kalau mempunyai MOU, kalau mempunyai MOA,
kalau mempunyai SPK itu kalau lebih bagus. Tapi kalau tidak ada ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau ada itu nilai yang paling bagus. Nah, agar penelitian kita nanti bisa dimasuk ke APT. Nah, kira-kira seperti itu untuk pengetahuan dalam negeri. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ininya lagi. Terus yang kedua, yang tujuh adalah penelitian kerjasama perguruan tinggi dalam penelitian kerjasama perguruan tinggi luar negeri. Nah, ini luar negeri lumayan 60 juta Bapak Ibu. Jadi 60 juta itu sama juga seperti tadi, kita meminta dia menjadi tim kita di penelitian kita, tapi juga harus ada kontribusi dari perguruan tinggi tersebut. Kalau misalnya dia bisa sharing pendanaan, atau ada mitra, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak ada ya seperti tadi, misalnya misalnya teknik mesin, saya tuh meneliti masalah regeneratif absorbable misalnya seperti itu, atau material padat, solid padat misalnya seperti itu. Nah di tempat saya tuh nggak ada simulasinya, nggak ada softwarenya, nggak ada software original. Nah di tempat beliau punya software. Nah kita bisa suruh mereka simulasi atau kita kasih simulasi contohnya, kita suruh simulasi sama dia, dia simulasi dengan software originalnya. Nah itu mendapatkan hasil sama kita. Atau kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau saya tadi tidak ada mesin EDM, mereka bisa tes di mesin EDM. Atau saya tidak ada mikroskop yang bisa melihat metal dengan panas dan sebagainya itu dengan berapa kali pembesaran. Di sini tidak ada, mungkin di ITB ada, atau mungkin di luar negeri mungkin di UM ada, atau di Universitas Singapura mungkin ada, atau di Universitas di Eropa mungkin ada, ya silahkan. Nah itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jadi jangan asal kita taruh nama saja, tapi kalau taruh nama saja ya seperti jurnal. Jurnal kan kita taruh nama aja ya udah apa-apa. Itu kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga ada penelitian disertasi doktor. Nah, ini salah satu komitmen dari UTU ya untuk mendukung para Bapak-bapak Ibu yang sedang menyelesaikan kuliah disertasi doktor. Nah, ini Bapak Ibu memang diberi satu sekali saja dalam masa kuliah Ibu. Nah, tapi apabila nanti Bapak Ibu tidak menyelesaikan kuliah, Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan gelar doktor tadi, Bapak Ibu harus mengembalikan uang penelitian ini secara utuh. Nah, ini yang ketiga. Yang lain saya rasa sudah terbiasa kita. Nah, yang ini yang izin tanya Pak. Silakan Pak siapa tadi? Pak Izwar, Pak. Pak Izwar, silakan Pak Izwar. Ya. Iya, yang pertama ini Pak, tadi untuk penelitian pusat riset itu yang dipilih satu yang terbaik dari semua pusat riset atau bagaimana Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kami nih di beberapa pusat riset yang pribadi juga kami usulkan, yang pusat riset ini bersama juga kami usulkan, apakah itu berpengaruh terhadap pengabdian juga? Apakah berpengaruh terhadap terpilih atau tidak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Izwar. Ya, seperti yang tadi peraturan, satu dosen hanya boleh mengajukan satu penelitian. Jadi kalau Bapak Ibu mengajukan di penugasan, akan kita lewatkan di tempat yang lain. Dan Bapak Ibu tidak bisa mengajukan di tempat yang lain. Karena seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita ini ada skema 13 skema Bapak Ibu. Nggak mungkin kita lewatkan semua, penugasan riset juga kita lewatkan, di penelitian juga kita lewatkan. Nah, bagaimana dengan Bapak-Bapak yang lain? Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus fokuskan saja. Kalau memang ini saya fokus di pusat riset saya, ya silakan. Karena Bapak Ibu kan ingin memajukan riset Bapak Ibu. Kalau enggak, untuk apa Bapak Ibu buat? Nanti Bapak Ibu pasti akan bilang lagi, "Kipan le BPM, nyo tayo na pusat riset, idukung pihan kayo." Kayak seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Nyo kipan cara le, kamu pilih dana. Ya, situlah dana. Berarti Bapak Ibu harus menyampingkan penelitian pribadi Bapak Ibu kalau ingin membangun lembaga. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Tapi nggak mungkin juga kita lewatkan Bapak Ibu di penugasan riset juga lewat, di pengusaha lektor kepala juga lewat. Kayak pengahli dosen lain tuh, mangata bapaknya, double kill kenangan. Mbak. Jadi hana mangacit Pak. Jadi seperti itulah kira-kira Bapak Ibu. Sekarang kita harus bisa membedakan kalau memang kita serius di pusat riset, ayo serius. Dan ke depan juga kita akan melihat keseriusan dari pusat riset ini. Kira-kira seperti itu Pak Izwar. Mohon bisa dimaklumi Pak Izwar. Oke, sip. Makasih. Yang lain Bapak Ibu untuk penelitian dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Eri. Silahkan Bu Yayu Assalamualaikum. ya. Ya maaf Pak Eri sedikit aja. Ini yang nomor 8 PDD ini untuk PNS saja ya Pak. Untuk yang sorry. D3K Sorry, non PNS nggak boleh. Aduh. Bukan Bu. Ini sorry. Ini bukan Bu. Ini PDD semua nih. Aduh, saya nggak kebaca ya. Sorry. Ini tak hapus nanti lah. Lupa nih. Ini awalnya sebenarnya seperti ini. Ini awalnya
ada kemarin tuh PDD itu kan ada dosen yang PNS kan tidak bisa diberikan karena alasan kalau tidak salah saya dapat informasi kemarin itu tidak ada skema yang dibuat. Jadi akhirnya disarankan kepada dosen yang PNS untuk dibuat. Tapi ini enggak, ini untuk disertasi doktor untuk ke depan. Tapi memang kalau yang apa namanya, yang apa P3K ya, P3K kemarin kalau nggak salah saya sudah diberikan di awal tahun tadi akhir tahun kemarin. Tapi memang ini ke penelitian disertasi doktor. Kalau misalnya dosen tersebut mau mengajukan boleh atau mau tidak ajukan juga boleh. Jadi kemarin memang lebih difokuskan ke PNS karena kenapa PNS? Karena PNS tidak bisa diberikan dana lagi. Dulu kalau nggak salah saya mungkin ada Bapak Ibu yang lagi ambil S3 di sini, saya kurang tahu ada rapat pembahasan dengan pimpinan. Kalau tidak salah saya yang P3K sudah mendapatkan dana entah 5 juta entah 10 juta. Tapi yang PNS tidak bisa diberikan, akan diberikan dengan lewat disertasi doktor. Ya kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin tahun ini mungkin akan diberikan berapa orang, tahun depan akan diberikan berapa orang. Kira-kira seperti itu Bu Yayu, bisa dipahami Bu Yayu? Berarti boleh selain PNS Pak ya? Kemarin di ini boleh selain PNS Bapak Ibu. Jadi ya, boleh selain PNS ya. Tapi intinya yang belum mendapatkan pendanaan hibah dari luar. Contohnya yang sudah ada. Baik. Terima kasih Pak Eri. Ya, baik. Berarti Bapak Ibu yang sudah dapat dana penelitian, dana beasiswa dari pihak pemerintah Aceh, dari pihak pemerintah Indonesia maupun dari pihak NGO ataupun organisasi luar itu tidak diizinkan untuk apa namanya PDD ini. Salah satu penelitian dokter penelitian disertasi dokter ini juga Bapak Ibu bisa melihat nanti di situ adalah melengkapi surat aktif kuliah Bapak Ibu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu upload di situ surat aktif kuliah. Oke, saya rasa di sini sudah fix ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Eri. Baik. Nah, ini sekarang kita masuk ke pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ada beberapa yang seperti biasa, pengabdian kepada masyarakat berbasis riset, pengabdian kepada masyarakat penugasan pusat riset. Nah, yang ini juga ada 3 skema baru. Pengabdian kerjasama perguruan tinggi luar negeri. Jadi itu sama juga seperti tadi. Kalau misalnya kita mau meneliti pengabdian kerjasama luar negeri, cuma ini dananya agak sedikit, tidak begitu banyak. Luar negeri itu sekitar 30 juta. Pengabdian perguruan tinggi dalam negeri itu sekitar 25 juta. Pengabdian kerjasama daerah itu sekitar 25 juta. Jadi ini maksimal Bapak Ibu ya, bisa jadi nanti dikurangkan lagi. Jadi ini pengabdian kerjasama perguruan tinggi luar negeri sama juga. Intinya Bapak Ibu punya nilai kuat kalau Bapak Ibu memegang MOU untuk dengan kampus yang lain. Makanya Bapak Ibu harus melihat untuk bekerja sama dengan apa. Yang kedua, apakah kita ada MOA? Itu lebih bagus. Kalau apakah kita ada SPK? Itu lebih bagus. Tapi kalau tidak ada, nggak ada Pak Eri dengan kampus BEO. Kalau tidak ada, tidak apa-apa Bapak Ibu bisa mengisi surat inken dan inkas tadi. Maksud saya dalam pengabdian itu apa sih yang bisa diberikan oleh kampus B. Jangan sampai kita menebeng aja nama beliau di sini, tapi beliau tidak ikut bekerja. Nah, saya rasa seperti itu. Yang pengabdian perguruan tinggi dalam negeri juga seperti itu. Jadi harus ada keterlibatan kedua pihak di sini. Dan nanti yang peneliti dari luar itu kita tidak bisa akses lewat SIPEMA. Mereka cuma bisa memberikan adalah CV mereka. Kita akan melihat CV mereka. Nah, Bapak Ibu, kalau yang tadi Pak Heri, itu kan tadi kalau kami ada SPK, ada apa namanya, ada MOU atau ada agreement yang lain dengan pihak B, pihak C, di mana kami masukkan Pak Heri itu di proposal, silakan di bagian akhir Bapak Ibu silakan buat lampiran. Lampiran itu silakan Bapak Ibu muat yang menguatkan Ibu agar tim reviewer nantinya bisa memberi nilai yang bagus untuk Ibu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang kelima, ini ada pengabdian kerjasama daerah, PKPD. Nah, ini kerjasama dengan daerah itu adalah ini kita di sini Universitas Tengku Umar. Jadi di samping kita ini ada beberapa, kita selalu bilang Barsela, Barat Selatan. Jadi ada di samping ada kita di Aceh Barat, ada di Nagaraya, ada Aceh Jaya, ada apa namanya Abia, Aceh Selatan dan sampai Singkil ke sana. Nah, jadi kita harus melihat bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kita misalnya sekarang ada Melabuh. Melabuh itu apa sih yang sekarang bagus? Misalnya kata kemarin ada masukan juga dari Pak Rektor, coba Pak Eri lihat masalah sampah misalnya atau masalah lembu yang berkeliaran.
atau masalah stunting, atau masalah perlindungan anak, pelecehan, atau masalah peningkatan mutu pendidikan dan sebagainya. Itu bisa juga Bapak Ibu lihat nantinya. Nah, kalau untuk pemerintah kerjasama daerah, itu Bapak Ibu memang harus sebisa mungkin itu mendapatkan income tadi, pendanaan cash. Karena apa? Karena kalau tidak ada pendanaan cash, nanti mereka akan acu tak acu. Memang Pak Heri kan ini kita masuk pertengahan, sedangkan pengesahan anggaran itu tuh sudah mulai itu dari awal. Nah, dalam tahun ini mereka kan lagi melaksanakan kegiatan. Nah, kita coba lihat kegiatan apa yang mereka lakukan. Ini hampir sama seperti Kedereka. Ini memang saya anut seperti itu sistemnya. Saya lebih suka seperti ini aja, ATM, ambil, tiru, modifikasi. Seperti itulah kira-kira Bapak Ibu. Jadi, nah, kenapa kita buat perlu? Karena kalau tidak ada pendanaan sedikit pun dari pihak pemerintah daerah, itu kesannya nanti asal-asal. Jadi waktu kita suruh ke kegiatan mereka juga, kami Pak nggak ada pendanaan Pak, kami nggak ada bisa ke situ Pak. Nah itu kesannya nanti asal-asal. Jadi kita ingin membangun komunikasi yang baik sekarang Bapak Ibu dengan kabupaten yang ada di Basela ini agar ke peneliti UTU bisa berkontribusi lebih baik terhadap pemerintah daerah. Nah itu penting Bapak Ibu. Nah dan satu lagi, kami juga sangat senang apabila pengabdian kerjasama pemerintah daerah ini langsung dibuat oleh dosen sendiri. Dosen berada di daerah tersebut. Misalnya seperti tadi Pak, kebetulan saya kemarin waktu pulang jumpa dengan Pak Rudi Farema ya. Beliau Aceh Selatan kalau nggak salah. Misalnya langsung ini maaf Pak ya, misalnya saya sebut kebetulan nampak di layar saya nih. Misalnya Pak Rudi Farema dengan Aceh Selatan. Beliau memang asli di situ ya. Lebih bagus usulkan yang di situ. Misalnya dengan yang di Aceh Jaya, misalnya dosen Aceh Jaya misalnya siapa lupa ya. Oke, pokoknya Bapak itulah di Aceh Jaya. Nah, silakan Bapak itu mengajukan dengan pemerintahnya sendiri. Kenapa? Putra daerah lebih mengetahui karakteristik daerah tertentu. Nah, ini pengadilan kerjasama daerah kita mohon tahun ini mudah-mudahan ada yang bisa kita kerjasamakan. Kita menuntut di sini adalah ada dana dari pemerintah daerah. Kalau tidak ada itu susah, Pak. Kalau ada sedikit saja, untuk apa? Untuk mereka betul-betul serius. Nah, karena kita bisa dampingi kegiatan mereka yang lagi terlaksana sekarang. Misalnya seperti mungkin di sini saya nggak tahu apakah beliau masuk atau tidak. Misalnya seperti Pak Samsunan, Botong Kuning, itu kan Pak Jalil, itu kan dari putra daerah dari Nagaraya. Mungkin ada informasi yang pas di Nagaraya untuk bisa di-join di sini. Saya rasa seperti itu, Bapak Ibu untuk skema. Nah ini untuk yang lain kita masih berbaur di energi baru terbarukan. Untuk informasi yang lain saya rasa Bapak Ibu bisa lihat di di pedoman yang lebih spesifik. Nah, karena ini udah hampir jam 6.12, partisipan tinggal 6-7 lagi. Saya rasa jangan terlalu lama juga nanti agar tidak ini ya di belakang itu ya. Silakan mau bertanya, silakan kita kasih waktu untuk bertanya. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Jelas Pak Heri, jelas, aman. Nah, yang lain nanti kalau kita bahas di sini terlalu lama takutnya karena ini memang sudah jam 11.37 kita punya aktivitas yang lain. Bapak Ibu bisa download buku panduan dan Bapak Ibu bisa baca buku panduan tersebut. Apabila ada yang keliru nanti bisa ditanyakan kepada kami. Intinya Bapak Ibu kita mempermudah Bapak Ibu untuk izin Pak Heri. Silakan Pak Afdal Fuadi, silakan. Pak Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pengabdian Pak Heri, di sini ada skema pengabdian kepada masyarakat berbasis riset. Nah, saya ingin tanya bagian kriteria pengusul Pak Heri. Apakah di jabatan fungsionalnya minimal lektor atau maksimalnya lektor Pak Heri? Terima kasih. Di pedomannya saya rasa ada kemarin coba di itu ya. Saya rasa di panduannya sudah jelas Pak. Di panduannya apa dibuat Pak? Kalau di panduan di sini Pak Heri, lektor ya? Jabatan fungsionalnya lektor Pak Heri. Maksimal ya? Ya, cuman di sini tidak tertera minimal ataupun maksimalnya. Apakah jabatan fungsional lektor ataupun maksimalnya lektor. Pengabdian berbasis riset itu kalau nggak salah saya maksimal lektor kalau nggak salah saya. Bukan
pengabdian pada masyarakat berbasis riset ya, berbasis riset masih yang paling dasar Bapak Ibu. Jadi itu bisa asisten ahli. Kalau nggak salah saya seperti itu. Berarti bisa asisten ahli Pak Heri ya. Ya bisa asisten ahli nih Bapak Ibu. Ini kan karena pengabdian dasar ya. Oke Bapak Ibu yang lain, terima kasih banyak Pak siapa tadi Pak Dalpuadi ya. Yang lain silakan Bapak Ibu sebelum kita akhiri karena mungkin ada waktu yang harus kita jalankan lagi, sudah partisipan sudah berkurang juga, sudah sekitar 63. Yang lain mungkin Bapak Ibu bisa baca di pendahuluan. Oh, di buku pedoman yang Bapak Ibu bisa download. Apabila nanti ada kekeliruan ataupun hal yang ingin saya, silahkan nanti kita diskusi di grup, atau kalau untuk panduan boleh Bapak Ibu pergi ke PPM menjumpai kami untuk menanyakan hal tersebut. Apabila di panduan tersebut ada hal yang keliru, Bapak Ibu bisa menelepon saya. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau untuk aplikasi, saya mohon maaf juga nanti ada yang saya berat, ada yang tidak berat. Jadi mohon Bapak Ibu juga memahami privasi saya, karena saya sudah ada waktu membagikan waktu untuk presentasi seperti ini. Saya rasa seperti itu. Yang lain, kalau nggak ada pertanyaan, saya langsung tutup. Saya baca di chat dulu, ada chat mungkin. Mana link absensinya? Oke, baik. Link absensinya mungkin bisa di-share mungkin Pak Sam. Kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, kita akhiri saja. Bapak Ibu, intinya kita ingin meningkatkan penelitian dan pengabdian. Kita berharap kerjasama yang baik antara Bapak Ibu dan Universitas Tungku Umar, khususnya kita di LPPN, agar bisa menghasilkan penelitian yang baik. Ini salah satu cara kami supaya mendekatkan Bapak Ibu dalam penelitian, baik di UTU dengan kampus lain dan juga dengan pemerintah daerah. Apabila ada kata-kata saya yang salah, apabila ada hal-hal yang saya bawa lucu, bukan apa, agar kita tidak terlalu kaku di dalam Zoom meeting ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup link Zoom-nya. Zoom-nya saya tutup. Terima kasih banyak atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu.